Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatul Fitri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor peserta 2015074791005 dan nomor ujiannya 20202063899. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada hari ini, yaitu Selasa 17 November 2020. Berikut videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran matematika wajib ya. Sebelum kita mulai, tolong Ade pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ade sudah memimpin berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberi kemudahan dan bermanfaat kita sih. Ya. Semua sehat ya? Semua sehat? Ya, bahagia ya hari ini, harus semangat, selalu semangat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, selalu ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini sambil Bu Fitri cek dulu kehadiran kalian, sudah ada Anala, Afina, Anastaseva, Anissa Isnaya. Dan jangan lupa kalian tetap mengisi kehadiran presensi psikologi. Selanjutnya Bu Fitri akan share PowerPoint dulu. Tampilan PowerPoint-nya terlihat jelas ya? Terlihat jelas, Bu. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba Bu Fitri ingin bertanya. Kemarin atau pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa ya? Coba gelar saka. Ya, Bu. Ya, gelar saka. Kemarin kita sudah, pertemuan lalu kita sudah mempelajari apa? Kita mempelajari cara menentukan ukuran penyebaran data tidak berkelompok. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari ukuran penyebaran data tidak berkelompok. Untuk kali ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok yang akan kita pelajari hari ini ada simpangan rata-rata, ada ragam atau variansi, dan ada simpangan maksud. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran daring dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau disingkat PBL, peserta didik diharapkan mampu menentukan dan menganalisis hasil ukuran penyebaran data berkelompok dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data berkelompok dengan teliti dan kerjasama. Jadi nanti di akhir diharapkan kalian bisa menentukan dan menganalisis hasil ukuran penyebaran data berkelompok. Jadi ingin memberikan motivasi dulu, ini adalah salah satu 5 CEO yang sukses mengambil jurusan matematika. Biru, tahu nggak ini siapa? Tahu? Nggak tahu. Ini adalah namanya Sergey Brin, nah, panggilnya itu Brin. Ini adalah co-founder Google dan presiden di perusahaan induk Google Alphabet. Brin ini dulu mengambil 2 jurusan sekaligus ketika kuliah, yaitu jurusan matematika dan ilmu komputer. Jadi bayangkan dalam kuliahnya Brin ini mengambil 2 jurusan sekaligus. Nah, nama Google sendiri terinspirasi dari istilah matematika yaitu Google yang berarti 10 pangkat dari 100. Dari sini kalian bisa ambil pelajaran, ambil teladannya itu adalah ketika seseorang itu walaupun mengambil 2 jurusan sekaligus tapi dia menekuni, terlihat hasilnya sekarang yaitu Google, yang dengan Google itu kalian bisa melihat seluruh isi dunia, tinggal mengetikkan apa langsung keluar semua.
salah satu teladan dari sifatnya BRIN yang bisa kalian contoh nantinya. Untuk bahan ajarnya, sudah Bu Fitri upload di psikologi, yaitu ini bahan ajar penyebaran data. Sudah diunduh ya bahan ajarnya ya? Udah, Bu. Ya. Sebelum masuk ke ukuran penyebaran data berkelompok, Fitri ingin mengingatkan kalian lagi. Ini materi prasyarat yang harus kalian kuasai supaya nanti saat ukuran penyebaran data berkelompok kalian sudah paham. Coba bagaimana rumus menghitung rata-rata data tidak berkelompok, Widya? Widya bisa bantu? Ya. Untuk menentukan rata-rata data tidak berkelompok yaitu dengan menjumlahkan data dibagi dengan banyaknya data. Ya. Jumlahkan data dibagi banyaknya data atau bisa dituliskan seperti ini. X bar sama dengan jumlahan dari XI dibagi banyak data. Sudah kalian kuasai ini. Nah, bagaimana rumus menghitung rata-rata data berkelompok? Data berkelompok itu kan ada 3 kemarin sudah kita pelajari. Coba Widya yang pertama ada apa? Yang pertama ada rumus Jumlah frekuensi dikali titik tengah terus dibagi dengan jumlah frekuensi. bedanya ini dikalikan panjang kelas. Terima kasih Widya dan Nafa sudah menjawab pertanyaan apersepsi kali ini. Untuk apersepsi selanjutnya, karena kita sudah mempelajari ukuran penyebaran data tidak berkelompok, kita ingat lagi bagaimana rumus menghitung simpangan rata-rata data tidak berkelompok. Aku bagaimana? Akar dari variansi. Ya, simpangan baku itu ternyata akar dari variansi atau ragam. Jadi tinggal S sama dengan akar dari rumus variansi atau ragam. Itu adalah ukuran penyebaran data tidak berkelompok yang sudah kita pelajari kemarin dan harus kalian kuasai kali ini. Terima kasih Binar Biru sudah menjawab dan mengingatkan lagi materi yang lalu. Masalah ukuran penyebaran data. Sebenarnya ukuran penyebaran data itu manfaatnya apa sih? Nah, ini ada contohnya yang simple. Nino mempunyai data hasil panen 2 varietas padi kilogram per petaknya. Varietas manakah yang sebaiknya dipilih Pak Nino untuk dipasarkan? Untuk Pak Nino memilih varietas ini sebenarnya bisa kita pakai kegunaan dari ukuran penyebaran data itu. Nino itu harus memilih varietas yang mana? Coba Jogia bantu. Jogia bisa jawab pertanyaan ini ya. Tadi ada varietas 2 varietas. Nah, coba Bu Putri tanya dulu, dari 2 varietas ini mana datanya yang lebih bervariasi? Varietas 2, Bu. Kenapa data varietas 2 lebih bervariasi? Karena hasil ukuran penyebaran datanya lebih besar. Ya, ternyata hasil ukuran penyebaran datanya itu kan lebih besar, menyebabkan data varietas 2 itu lebih bervariasi. Data varietas 1 lebih seragam. Nah, terus kalau Pak Nino mau memilih varietas 1 apa varietas 2 menurut Jogia? Varietas 1, Bu. Kenapa? Karena lebih seragam. Iya. Hal ini diambil varietas yang seragam supaya menghindari resiko kerugian. Nah, seragam itu kan penghasilannya stabil. Jadi kalau rugi tidak terlalu besar. Untuk aplikasi ukuran penyebaran data untuk kasus yang ini. Nah, sekarang ya, jadi varietas yang dipilih Pak Nino untuk dipasarkan adalah varietas 1. Seperti tadi pendapatnya Jogia juga. Terima kasih Jogia sudah memberikan pendapat untuk kegunaan dari ukuran penyebaran data ini. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran kali ini. Nanti ada memahami masalah, diskusi kelompok melalui LKPD, terus ada presentasi dan ada post test nanti di akhir. Kita masuk ke mengamati masalah. Ada data skor lomba literasi. Bahwa ini adalah hasil skor lomba literasi matematika kelas 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 3. Ada 2 data seperti ini dilihat. Ada skor kelas 11 MIPA 2, jumlah kelasnya ada 5. Skor kelas 11 MIPA 3 juga jumlah kelasnya ada 5. Dan jumlahnya ternyata sama, frekuensinya 20. Dari masalah ini bisa kita lihat, identifikasi masalahnya adalah bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari kedua tabel tersebut yang berbentuk data berkelompok ya. Nah, setelah itu bagaimana persebaran datanya? Hasil skor kelas 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 3 bagaimana dianalisis hasil penyebaran datanya?
Untuk menjawab pertanyaan itu, silakan kalian berdiskusi kelompok yang sudah Bu Fitri bagikan, diskusinya melalui LKPD yang sudah Bu Fitri share di psikologi. Silakan bisa diunduh di psikologi ya. Ini namanya LKPD penyebaran data. Sudah diunduh ya? Nanti kalian berdiskusi, dan sudah Bu Fitri buatkan forum diskusi di psikologi. Karena ada 17 kelompok di kelas kalian, maka Bu Fitri membuat 17 kelompok forum diskusi. Ini diskusi LKPD nomor presensi 1 dan 2 dan seterusnya. Sampai diskusi LKPD nomor presensi 33 dan 34. Ada 17. Nanti setelah itu, setelah kalian mendiskusikan LKPD dan sudah selesai, hasilnya kalian unggah di hasil LKPD yang ada di psikologi juga. Cukup satu kelompok, satu LKPD saja. Jangan lupa ditulis identitasnya, nama, dan nomor presensinya. Nanti setelah selesai, ada yang presentasi kelompok. Silakan bisa kalian mulai diskusinya. Jangan lupa isi forum diskusi di psikologi. Kalian boleh bertanya juga dengan Bu Fitri. Yang mulai diskusi nomor presensi 13 dan 14. Ayo yang lain dilanjutkan. Ini diskusi kelompoknya anggotanya nomor presensi 7 dan 8 juga sudah mulai diskusi. Silakan berdiskusi dulu. Bagus, sudah aktif diskusi ini. Ya, kelompoknya Anissa Isna dan Seva juga sudah ini. Sambil Bu Fitri cek lagi, ada kelompoknya Inka dan Nurul ya, bagus, lanjutkan. Yang kurang jelas bisa tanyakan ke Bu Fitri. Jika ada yang sudah selesai boleh dikirim ke psikologi. Ya, jika ada yang sudah selesai, silakan boleh dikirim ke psikologi. Ada masalah nggak, Ade? Ada masalah? Aman, bagus. Diskusinya lancar? Diva? Lancar? Ada masalah nggak, Diva? Lancar, Bu. Waktunya habis, silakan ada yang presentasi. Ya. Coba yang presentasi sekarang Anastaseva. Bentar, Bu Fitri siapkan LKPD-nya Anastaseva. Ya, udah kelihatan belum di depan Anastaseva? Sudah, Bu. Silakan dimulai. Jadi saya dan kelompok presentasikan hasil diskusi mengenai ukuran penyebaran data. Di sini persoalannya bandingan antara skor itu 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 3. Bentar. Yang pertama yang kita bandingkan adalah rata-ratanya. Di sini saya menggunakan cara rataan langsung. Kalau teman-teman menggunakan cara rataan yang lain juga hasilnya pasti sama. Jadi kalau rataan langsung itu dengan mencari nilai tengah atau XI, lalu kita kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah atau XI-nya. Baru setelah itu kita jumlahkan, yaitu jumlah frekuensinya yaitu 20 dan jumlah perkalian antara frekuensi dan nilai tengah yaitu 1020. Untuk mencari rata-ratanya sendiri yaitu jumlah dari perkalian frekuensi dan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Hasilnya yaitu 51. Dan ternyata hasilnya sama antara 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 3 yaitu rata-ratanya sama 51.
Hal kedua yang dibandingkan yaitu simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita menggunakan dari hasil rata-rata tadi, yaitu kita mencari nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Di sini kita dapat di kelas pertama hasilnya yaitu 9, kelas 2, 4, 1, 6, dan 11. Setelah kita menemukan hasil nilai mutlak dari titik tengah dikurangi dengan rata-rata, kita kalikan dengan frekuensi. Di sini kita dapat perkalian di kelas 1 yaitu frekuensi dikali dengan hasil dari nilai mutlak nilai tengah dikurangi rata-rata yaitu 9, kelas 2 24, kelas 3 10, kelas 4 12, kelas 5 11. Lalu kita jumlahkan hasil dari perkalian frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak nilai tengah dikurangi dengan rata-rata, jumlahnya yaitu 66. Baru dari itu kita bisa mencari simpangan rata-ratanya. Cara yang sama juga dipakai untuk mencari data yang diperlukan kelas 11 MIPA 3. Di sini didapat juga jumlah dari perkalian frekuensi dikali nilai mutlak nilai tengah dikurangi rata-rata yaitu 84, sedangkan frekuensinya sama yaitu 20. Baru kita hitung dengan rumus simpangan rata-rata, sigma frekuensi dikali nilai mutlak, nilai tengah dikurangi rata-rata dibagi dengan sigma frekuensi. Kita masukkan data yang sudah kita dapat itu ke dalam rumus. Jadi kita masukkan, tadi kan 1142 dapatnya yaitu jumlah dari perkaliannya 66 dibagi dengan jumlah frekuensi itu 20. Hasilnya 3,3. Jadi simpangan rata-rata skor lomba literasi kelas 11 MIPA 2 adalah 3,3. Sedangkan 11 MIPA 3 hasilnya tadi kan 84 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 20. Didapat hasilnya 4,2. Jadi simpangan rata-rata skor lomba literasi kelas 11 MIPA 3 adalah 4,2. Untuk selanjutnya, variansi dan simpangan baku akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Anissa Isna. Terima kasih. Terima kasih, Anastasia. Silakan Anissa Isna melanjutkan presentasi yang satu kelompok tadi untuk variansi dan simpangan baku. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Anastasia. Selanjutnya, kita akan membandingkan variansi. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dikurangi rata-rata yang dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah dari frekuensi. Kemudian dimasukkan ke tabel skor kelas 11 MIPA 2, yaitu nilai tengah dikurangi dengan rata-rata, hasilnya kelas 1 min 9, kelas 2 min 4, kelas 3 1, kelas 4 6, dan kelas 5 11. Kemudian untuk nilai tengah dikurangi rata-rata yang dikuadratkan hasilnya 81, 16, 1, 36, dan 121. Kemudian setelah itu kita cari frekuensi dikali nilai tengah dikurangi nilai rata-rata yang dikuadratkan. Hasilnya 81, 96, 10, 72, 121. Kemudian jumlahnya adalah 380. Kemudian untuk kelas 11 MIPA 3 juga sama caranya, kita mencari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Ketemunya min 6, min 3, 0, 3, dan 6. Kemudian untuk tabel selanjutnya, nilai tengah dikurangi dengan rata-rata yang dikuadratkan, hasilnya 36, 9, 0, 9, dan 36. Kemudian kita cari frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan, hasilnya 216, 18, 0, 36, 180. Jumlahnya adalah 450, sama dengan akar 19, atau 4,35. Jadi, simpangan baku dari data skor lomba literasi kelas 11 MIPA 2 adalah 4,35. Untuk kelas 11 MIPA 3 sama,
yaitu dimasukkan angkanya akar 450 dibagi dengan 20. Ketemunya sama dengan akar 22,5 atau 4,74. Jadi, simpangan baku dari data skor lomba literasi kelas 11 MIPA 3 adalah 4,74. Simpulannya, berdasarkan uraian dalam bahan ajar dan juga hasil perhitungan yang sudah dilakukan, didapat perbandingan antara kelas 11 MIPA 2 dan kelas 11 MIPA 3, yaitu 11 MIPA 2 rata-ratanya 51, 11 MIPA 3 sama 51, kemudian simpangan rata-ratanya ada 3,3 untuk 11 MIPA 2, 11 MIPA 3 4,2, variansinya 11 MIPA 2 19 dan 11 MIPA 3 22,5. Untuk simpangan bakunya 11 MIPA 2 4,35 dan 11 MIPA 3 4,74. Dapat dilihat walau nilai rata-rata kedua kelas sama, namun simpangan rata-rata variansi dan simpangan baku kelas 11 MIPA 3 lebih besar daripada 11 MIPA 2. Ya, terima kasih Anastasefa dan Anissa Isna sudah mempresentasikan LKPD kalian. Tadi sudah disimpulkan bahwa hasil simpangan baku kelas 11 MIPA 3, simpangan baku, simpangan rata-rata dan variansi 11 MIPA 3 lebih besar dari 11 MIPA 2. Dari sini coba Ade, Muhammad Ade. Ya, Bu. Dari sini kesimpulannya apa dari hasil ukuran penyebaran data yang sudah dihitung di LKPD itu? Kesimpulannya kelas MIPA 3 mempunyai data yang lebih bervariasi, Bu. Kenapa lebih bervariasi? Kenapa tahu data MIPA 3 lebih bervariasi? Karena besarnya nilai data, hasil nilai datanya lebih besar. Ya, karena hasil ukuran penyebaran data lebih besar. Ya, ukuran penyebaran data kelas 11 MIPA 3 ternyata lebih besar daripada 11 MIPA 2. Jadi dari sini hasil penyebaran dari kelas 11 MIPA 3 itu lebih bervariasi atau lebih heterogen dibandingkan kelas 11 MIPA 2. Terima kasih Ade. Selanjutnya ini sudah presentasi. Nah, penguatannya. Jadi permasalahan awal yang sudah ditampilkan tadi, ada kelas 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 3 dari permasalahan awal itu, cari dulu simpangan rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku, langkah pertama adalah mencari rata-rata dulu data kelompok. Boleh menggunakan cara langsung, boleh menggunakan rataan sementara, boleh menggunakan coding. Ketemunya sama, yaitu 51. Dari situ dicari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya menggunakan rumus sigma F kali nilai mutlak dari X min X bar dibagi banyak data. Dibagi jumlah frekuensi. Dari situ ternyata dengan cara yang sama, kelas 11 MIPA 2, 11 MIPA 3 dihitung simpangan rata-ratanya, variansi, dan simpangan bakunya. Ternyata hasilnya 11 MIPA 3 lebih besar. Artinya 11 MIPA 3 datanya lebih bervariasi atau heterogen. Selanjutnya, ayo kita menyimpulkan. Untuk kesimpulan kali ini, coba Hairunisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Bu. Silakan, Jadi tuh hari ini udah mempelajari ukuran penyebaran data, yang artinya tuh adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, kalau misalnya semakin kecil ukuran penyebaran data, maka semakin seragam data tersebut. Dan semakin besar ukuran penyebaran data, maka semakin beragam data tersebut. Nah, ada simpangan rata-rata, itu merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data. Langkahnya, itu yang pertama menentukan nilai XI dari data, terus menentukan rata-rata dari data berkelompok, terus menentukan nilai mutlak XI dikurangi rata-rata, terus mengalihkan frekuensi dengan nilai mutlak XI dikurangi rata-rata, kemudian menentukan simpangan dari data berkelompok tersebut. Simpangan rata. Terima kasih Hairunisa sudah menyimpulkan kegiatan kita pada pagi ini.
Nah, selanjutnya kita melakukan tes formatif atau post test. Nah, ini untuk mengukur kemampuan kalian apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nanti kita bandingkan hasil post test ini dengan pretest yang sudah kalian kerjakan kemarin. Silakan kalian buka akun psikologi, kerjakan soalnya, ada satu soal. Nanti kalian tulis langkah pembelajarannya yang rapi, kemudian hasil diupload di psikologi. Kerjakan sesuai dengan perintah. Silakan bisa mulai dikerjakan. Ya. Ini namanya post testnya ya, materi ukuran penyebaran data. Silakan mulai dikerjakan. Bu Fitri beri waktu 20 menit. Ya, akunnya sudah habis. Silakan diupload di psikologi dengan tempat uploadnya adalah unggah hasil tes formatif atau post test. Silakan diunggah di situ. Segera ya, sudah waktunya sudah habis ya. Ade sudah selesai, sudah diupload Ade? Sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Yang lain juga yang belum masih ditunggu. Tapi itu karena kendala sinyal. Kalau tidak ada segera di-upload saja. Nanti Bu Fitri koreksi hasil post testnya. Sekarang kita melakukan refleksi. Ada beberapa pertanyaan refleksi. Coba Niken jawab pertanyaan refleksi kali ini. Ya, Bu. Coba bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bahan ajar dan LKPD bisa kalian pahami dengan baik? Pembelajaran hari ini sudah baik, Bu. Saya sudah mulai ngerti caranya nyari simpangan rata-rata, variansi sama simpangan baku. Terus LKPD-nya juga udah mudah dipahami. Ya. Bagian mana yang Niken anggap itu paling mudah dipahami? Menurut saya yang paling mudah nyari simpangan rata-rata. Kalau bagian yang paling sulit? Yang paling sulit itu telitinya, soalnya nanti kalau di awal ada yang salah, nanti ke bawahnya salah semua. Ya, teliti dalam menghitung ya. Terima kasih Niken. Sekarang coba satu lagi Dinda. Dinda bisa menjawab pertanyaan refleksi ini. Ya, Bu. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini Dinda? Apakah bahan ajar dan LKPD bisa Dinda pahami dengan baik? Pembelajaran hari ini sudah baik. Penjelasan dari Bu Fitri juga mudah dipahami. LKPD-nya juga sudah baik, mudah dipahami. Nah, pada bagian mana yang Dinda anggap itu paling mudah dipahami? Yang paling mudah itu yang simpangan rata-rata. Wah, ini hampir sama dengan Niken ya. Kalau yang paling susah atau paling sulit? Nanti bawahnya. Ya, karena kalau rata-rata sudah tidak teliti, ke bawahnya pasti salah semua. Terima kasih Niken dan Dinda. Nah, untuk yang lain silakan nanti mengisi refleksi hasil pembelajaran di psikologi ya, sudah Bu Fitri buatkan. Nanti jawab pertanyaan di refleksi di psikologi. Nanti Bu Fitri cek satu-satu. Terima kasih. Sekarang untuk penugasannya, ada soal ini, sebenarnya di psikologi sudah ada. Kalian bisa mengerjakan ini, nanti dikumpulkan sesuai batas waktu yang Bu Fitri tentukan. Ada gaji bulanan 60 pekerja. Dari sini, ini gaji awal. Gaji bulanan dalam rupiah. Ini banyak pekerja. Gaji bulanan tiap pekerja itu dinaikkan 20%. Nah, nanti kalian hitung simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi dari gaji tersebut. Bandingkan dengan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi gaji sebelum dinaikkan 20%. Paham ya tugasnya ya? Paham? Dinda paham? Paham, Bu. Ya, sudah. Nah, untuk sekarang, apakah ada pertanyaan sebelum Bu Fitri akhiri pembelajaran hari ini? Belum ada, Bu. Belum ada. Untuk mengulas lagi tentang ukuran penyebaran data, kalian bisa buka link YouTube ini terisi tentang materi ukuran penyebaran data berkelompok yang sudah kita pelajari hari ini. Bu Fitri ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah semangat mengikuti pembelajaran walaupun kondisinya masih pembelajaran dari di rumah. Jangan lupa untuk tetap belajar persiapan PAS ya. Dan untuk pertemuan depan ada ulangan harian atau tes sumatif dari statistika dari awal penyajian data sampai penyebaran. Sebelum kita akhiri, tolong Ade pimpin doa dulu.
Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri ucapkan. Jangan lupa tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Sama-sama. Bu Fitri akhiri ya. Terima kasih semangatnya.